Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang sebagaimana kita ingat bersama, 1 minggu yang lalu kita memulai perkuliahan, di mana perkuliahan pada minggu sebelumnya kita memakai Zoom meeting. Dan pada kesempatan hari ini kita tidak menggunakan Zoom meeting karena kita sudah membuat kesepakatan tentunya. Jadi kalau kita menggunakan Zoom meeting dan sebagainya kok terus-terusan, tentunya ada persoalan kendala secara kesusahan, mungkin sinyal, ada yang terkendala mahalnya kuota dan sebagainya. Oke, kita sudah menyepakati dan kita nanti sesekali lah kita pakai Zoom meeting barang nanti sebulan sekali atau bagaimana, nanti tergantung di kelanjutan di grup. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada Anda semua tentang referensi-referensi yang bisa Anda pakai dalam perkuliahan selama 1 semester ini. Di antaranya bukunya Pak Mugi Raharjo, ini judulnya Ekonomi Moneter. Kemudian ada bukunya Pak Nopirin, ini ada 2 buku, jadi Ekonomi Moneter buku 1 dan buku 2, semuanya karangannya Pak Nopirin PhD. Kemudian ada bukunya Pak Budiono, mantan wakil presiden, yang memang beliau adalah seorang ekonom, jadi ini bisa juga digunakan sebagai referensi. Atau bukunya Dr. Andes Suherdi Judokusumo MA, pengantar derivatif dalam moneter internasional. Jadi buku ini saling mengkolaborasi materi untuk perkuliahan selama 1 semester ini. Sedikit saya mengevaluasi terkait, bukan mengevaluasi tetapi mereview perkuliahan sebelumnya, bahwa ilmu ekonomi moneter ini adalah salah satu cabang ilmu ekonomi, terutama ekonomi makro. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar ekonomi mungkin di semester 1 ada pengantar ekonomi mikro, kemudian ada makro dan sebagainya. Ilmu-ilmu ekonomi ini kemudian memiliki spesifikasi, jadi kemudian berkembang, kemudian membentuk satu disiplin ilmu ekonomi yang secara memiliki spesifikasi. Contoh, ada ekonomi regional, maka basis analisanya berdasarkan spasial. Oh, ternyata jarak itu mempengaruhi aktivitas perekonomian. Kemudian termasuk misalnya ini adalah ekonomi moneter. Jadi bahwa yang namanya ekonomi moneter itu adalah bagian dari ilmu ekonomi, khususnya ekonomi makro. Jadi kalau ekonomi makro ini kan sifatnya agregatif. Jadi ekonomi moneter ini bagian dari ilmu ekonomi, khususnya ekonomi makro, yang khusus mempelajari bagaimana peranan dan pengaruh uang terhadap ekonomi secara menyeluruh. Jadi bagaimana uang ini kemudian mempengaruhi aktivitas perekonomian secara keseluruhan, secara agregatif. Dan di ekonomi moneter inilah kita bahas semua. Jadi itu sekilas terkait review materi kemarin. Maka uang itu mempengaruhi aktivitas perekonomian hanya uang saja. Lah, uang ini kita lihat dari banyak sudut pandang. Misalnya uang itu kalau kita bawa gini ya sederhana saja, tetapi sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari sisi-sisi uang. Misalnya di perkuliahan ini kita kemarin sudah bahas juga
bahwa kita akan membahas banyak hal terkait dengan uang. Jadi kita membahas nanti uangnya sendiri, sejarah uang itu bagaimana, kemudian kita membahas tentang standar moneter, kemudian membahas tentang jumlah uang yang beredar, membahas permintaan uang, penawaran uang, kemudian kurva pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan melalui analisis ISLM, investment saving and liquidity of money. Kemudian kita mempelajari tentang apa itu inflasi dan deflasi, suku bunga, lembaga keuangan, standar moneter internasional, lembaga-lembaga keuangan internasional, kemudian pasar valuta asing dan kurs, dan kebijakan moneternya. Jadi banyak sekali aspek uang yang perlu kita pelajari, dan ini review pengantar perkuliahan yang nanti selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas tentang uang. Sementara saya akhiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.